Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada sore hari ini. Dengan satu pujian kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sama-sama kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Karena Dia yang layak dipuji. Dia Allah yang besar, yang maha tinggi. Di tempat pujian yang tertinggi kami tinggikan Kau ya Tuhan. Ajaib Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus, sebab Engkau Allah kami yang besar. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Kau Tuhan, Tuhan, ajaib
saudara, kita sama-sama buka hati kita menyembah Tuhan yang Maha Besar, Maha Mulia. Kasih-Nya tidak terbatas dalam hidup kita. Selalu baru berkat-berkat-Nya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kasih-Nya, kemurahan-Nya, kebesaran-Nya tidak pernah berubah. Janji-Nya kepada anak-anak-Nya untuk memelihara, selalu memberikan berkat-berkat yang tercurah, selalu yang baru, urapan yang baru, anggur yang baru. Tidak pernah Dia tinggalkan anak-anak-Nya dalam sedetik pun. Kita yakin, kita percaya, kita menyembah Allah yang benar, Allah yang berkuasa. Haleluya. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sama-sama kita katakan, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sama-sama kita angkat tangan kita, pujikan pujian ini. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Yesus. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi, pujikan dengan iman. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami menyanyi bagi-Mu Yesus. Nyanyian pujian Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nama-Mu. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Beri syukur kepada Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu, kasih-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Tidak pernah sedetik pun Tuhan Kau meninggalkan kami. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kami mau tetap setia mengiring Yesus sampai akhir hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepada-Mu.
Kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan. Dengan apa Tuhan kami mengucap syukur? Selain memuji dan meninggikan nama-Mu. Biarlah pujian ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Mari Bapa di surga, kami mau meninggikan, memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau boleh rawat setiap kami ya Tuhan di tempat ini. Tiada satu pun yang terlewatkan Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk meninggikan nama-Mu Yesus. Sebab Engkau adalah Allah yang besar, yang layak ditinggikan dan dipuji. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap kami ya Tuhan yang hadir di tempat ini. Mari Roh Kudus datang di tempat ini. Jamah kami semua dengan kuasa lawatan yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom saudara. Mari saudara, boleh berikan salam kanan kiri saudara. Katakan, Tuhan Yesus Allah yang besar. Amin. Tuhan Yesus Allah yang besar. Sebab Dia adalah Allah yang baik. Amin saudara. Pujikan sebab Tuhan itu baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiup sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian sebab Tuhan
tenang. Jangan pernah takut, Yesus berserta kita. Amin saudaraku. Siapa yang mau diberkati sampai anak cucu kita tidak pernah kekurangan, berkatnya selalu melimpah. Amin, katakan berkat anak cucu. Kita mau puji Tuhan, saudara. Kita sama-sama tinggikan Tuhan sebab Dia Allah yang baik. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Amin.
yang baik. Amin saudara. Suka-sukanya Tuhan, mau-maunya Tuhan. Apa yang terjadi, Tuhan mau perbuat buat hidup kita. Amin saudara. Amin. Ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan? Baik, kalau yang tidak ada, kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan hamba-Nya bisa menjadi rema buat kehidupan kita, menuntun hidup kita untuk menjadi lebih baik seperti yang Tuhan mau buat kita lakukan. Kita sama-sama pujikan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, Yesus wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Sama-sama katakan bahwa daku, bawa daku berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan hadiratmu Tuhan. Kami rindu selalu Tuhan berdiam di dalam
setiap kami. Kekudusan-Mu Kami rindu selalu Tuhan berada di dalam bait-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Benar-benar rasakan kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Katakan, hadirat-Mu Tuhan. Amin. Waktu dan tempat kami persilakan buat hambanya. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Memiliki Allah seperti Engkau adalah kebanggaan kami. Kaulah harta yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam kami. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan beri kepada kami. Kalau hari ini kami ada di sini semua karena anugerah Tuhan. Bapa, kami mohon siapkan seluruh hidup kami untuk terima firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan dengan Roh-Mu. Hamba sadar seluruh keterbatasan yang ada. Biarlah Tuhan berbicara lewat hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi umat yang Kau cintai di tempat ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat sore, shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gembala untuk kesempatan pada saat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya ingat mungkin 7 tahun lalu saya pernah melayani di sini. Ya, saya melihat sesuatu yang terus bertumbuh di tempat ini ya. Itu adalah anugerah Tuhan. Sesuatu yang yang bertumbuh itu selalu dinyatakan dengan perubahan-perubahan ya yang terjadi. Semua yang sehat itu pasti bertumbuh. Amin. Ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama-sama saya rindu menyampaikan sesuatu kepada saudara dari firman Tuhan ini, yaitu tentang memahami rancangan Tuhan dan juga jalan-jalan Tuhan, ya, memahami rancangan Tuhan dan memahami jalan-jalan Tuhan. Itulah tema firman Tuhan sore ini dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Mohon ditampilkan ya. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9.
Banyak orang Kristen yang gagal paham ya. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu dalam diri mereka yang mereka tidak suka, atau sesuatu yang membuat mereka menjadi shock, tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, ya, mereka menarik diri. Menarik diri dari Tuhan, tidak lagi berdoa, tidak lagi baca Alkitab, ya, tidak lagi ibadah. Nah, saya mau kita rindu bersama-sama memahami siapa sih Tuhan yang kita sembah itu. Ya, siapa Tuhan kita itu? Saudaraku, kita akan lihat firman Tuhan ini. Mari kita baca sama-sama ayat 8 dan 9. Ya, ayat 8 dan 9. 2, 3 ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sampai situ dulu ya. Sebab rancanganku bukan rancanganmu. Nah, ini saudara harus kita pahami ya. Sehebat apapun saudara merencanakan, saudara seorang master plan yang punya master plan yang hebat ya, Tuhan bilang begini saudara, rancanganku bukan rancanganmu. Problemnya di sini Bapak Ibu ya. Jalanmu bukan jalanku. Ya. Rancanganmu bukan rancanganku, kata Tuhan. Jalanmu bukan jalanku. Ayat 9 2, 3 ya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya. Tingginya seperti bumi dengan langit. Langit berapa sih tingginya? Berapa kilometer? Sini Bondowoso berapa kilometer? Sini Jakarta berapa kilometer? Itu sudah jauh sekali, ya. Tapi Tuhan bilang, rancanganmu dengan rancanganku itu seperti langit dan bumi. Kalau saudara tidak memahami ayat ini, nah ini yang sering saudara jadi gagal paham namanya. Gagal paham dengan Tuhan. Ya, jadi rencana kita sama rencana Tuhan tidak sama. Jauh sekali. Jalanmu sama jalan Tuhan baik menurutmu, belum tentu baik menurut Tuhan. Tapi baik menurut Tuhan, pasti baik menurutmu. Walaupun engkau merasa, wah ini jalan Tuhan kok berat ya. Tapi itu yang the best untuk kita. Amin. Diperlukan kedewasaan rohani untuk memahami Tuhan. Ya, jangan kita seperti bayi yang semua yang kita minta harus dikasih. Kalau tidak dikasih guling-guling dia. Kadang-kadang bapaknya kasih sesuatu bukan karena dia ingin kasih sesuatu, karena anaknya sudah guling-guling di pasar, orang tuanya malu, sudah dikasih dah. Tapi anak yang dewasa, dia memahami ketika orang tua melarang, berarti ada sesuatu yang tidak baik untuk itu. Begitulah Bapa kita di sorga, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, satu ayat lagi. Jadi kalau demikian kita mau lihat saudaraku rancangan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Jadi walaupun rancangan Tuhan itu ya setinggi langit dari bumi, tapi Tuhan sudah memberikan firman bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Saya mohon saudara nanti hafal 2 ayat ini. Amin. Nanti selesai saya khotbah, siapa yang bisa tahu, nanti Ibu Gembala kasih voucher. Baca Alkitab Perjanjian Baru. Baik saudaraku, kita baca ya. Jadi jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Rancanganku bukan rancanganmu. Jalanmu bukan jalanmu. Setinggi langit dari bumi, seperti itulah jalanmu dari jalan. Tapi jalan Tuhan itu, rencana Tuhan sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, ini yang menarik. Walaupun kita tidak tahu sepenuhnya rencana Tuhan, tapi Tuhan menetapkan ya bahwa rencananya itu seperti ini, saudara. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Katakan amin. Hari depan penuh harapan itu ada 2. Hari depan penuh harapan di bumi ini, dan hari depan penuh harapan dalam kemuliaan yang kekal
Itulah sebenarnya tujuan hidup kita, ya. Jadi kalau saudara hanya fokus di dunia, ya, saudara akan menjadi sama dengan dunia, saudara akan kecewa dengan Tuhan. Kita mesti tahu bahwa hidup kita ini sedang berjalan menuju kepada keabadian. Yang abadi cuma ada dua, di sorga kekal selamanya, atau di neraka selamanya, abadi selama-lamanya. Tapi bagi kita yang percaya kepada Yesus, darah Yesus membeli kita, menebus kita, mengangkat kita jadi anaknya, menjadi warga kerajaan sorga. Maka pengharapan kita adalah di dalam kemuliaannya. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara-saudara, Tuhan seringkali menggagalkan rencanamu. Karena Tuhan tidak mau rencanamu itu menghancurkan masa depanmu, menghancurkan imanmu, dan membuat engkau merasa kecewa di masa yang akan datang. Jadi saudara, kita manusia punya kelemahan. Saudara tidak tahu apa yang ada di balik tembok ini. Apalagi bicara masa yang akan datang. Kita tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Itu saudara. Tuhan tahu. Kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan seringkali menggagalkan rencana kita. Misalnya saya merencanakan sesuatu. Dengan kekuatan saya, dengan hikmat saya merencanakan. Saya menganggap itu untuk kebahagiaan saya, untuk hari depan saya. Saya merencanakan. Mungkin waktu saya merencanakan, saya hanya dikendalikan oleh emosi dan mungkin juga satu keinginan yang luar biasa tentang perkara-perkara dunia. Lalu saya berjalan. Tuhan tahu ketika saya nanti sampai di sini, rancangan saya ini justru menghancurkan saya. Saya mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Karena Tuhan mengasihi kita, digagalkan kita. Karena Dia sayang. Jadi apa yang kita rencanakan belum tentu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi saudaraku, kadang-kadang karena keinginan yang begitu besar menguasai kita, seringkali kita terobos saja jalan yang kita mau, yang kita ingini. Ternyata tanpa kita sadari, jalan yang kita pilih itu adalah sebuah jalan yang berbahaya, yang justru bisa menghancurkan kita. Kadang-kadang jalan kita itu adalah jalan di mana kita berseberangan dengan Tuhan. Tapi karena keinginan menguasai kita, karena hawa nafsu begitu mengendalikan, kita terobos saja. Kalau Tuhan tidak sayang pada kita, dibiarkan kita. Tapi karena Dia cinta sama kita, Dia mati bagi kita, kita digagalkan. Karena Dia mengasihi kita. Amin. Amin. Bapak Ibu kedinginan? Karena AC-nya terlalu dingin jadi agak susah bicara. Atau karena masker ya? Amin Bapak Ibu? Iya, puji Tuhan. Ya, saya melihat senyum-senyum yang penuh arti, tapi dari matanya ini. Saudaraku yang kekasih, jadi karena Tuhan mengasihi kita, karena Dia tahu apa yang sedang kita rencanakan itu, menjerumuskan kita kepada masalah yang besar, maka Tuhan menggagalkan. Tujuannya bukan melukai kita, bukan mau mengecewakan kita, tapi tujuannya supaya kita terhindar dari bahaya yang kita tidak sadari. Tuhan mau menghindarkan kita dari bahaya yang kita tidak sadari. Nah, tetapi apa respon kita saudara terhadap kegagalan-kegagalan yang kita alami? Seringkali kita justru menjadi kecewa, kita protes pada Tuhan, kita marah pada Tuhan. Kita merasa Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, tapi kita lupa bahwa apa yang kita rencanakan belum tentu itu baik bagi kita. Amsal 14 ayat 12, tolong ditampilkan. Amsal 14 ayat yang ke-12. Nah saudaraku, seringkali jalan-jalan kita adalah jalan-jalan yang menuju kebinasaan.
Baca sama-sama 2, 3 ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Seorang wanita Kristen, dia melihat seorang pria yang tampan, kaya, ya naikannya roda 4 dengan merek yang luar biasa. Tapi dia tidak mengenal Tuhan. Dia terobos saja. Dan dia tinggalkan Tuhannya. Ya, itu kan bahaya ya. Alam maut, kematian. Tapi Tuhan, karena Tuhan cinta dia, Tuhan rebut dia, mungkin mengecewakan dia, tapi Tuhan selamatkan nyawanya. Karena banyak kita tidak sadar, ada jalan disangka lurus, disangka membahagiakan, disangka memberikan satu kemakmuran, tapi sesuatu yang berbahaya. Makanya kita harus belajar untuk dengar-dengaran sama Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah supaya kita semua hidup dalam damai sejahtera. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ya, ini udah mulai kencang ya, puji Tuhan. Ada berapa banyak kesaksian saudaraku yang mengatakan ya bahwa mereka marah saat ketinggalan bus misalnya. Saat mereka ketinggalan kereta, saat mereka ketinggalan pesawat. Karena mereka kehilangan tiket perjalanan. Perjalanan mereka tertunda. Mereka marah. Kadang di bandara itu suka banyak orang marah-marah. Tetapi kemudian mereka menyesal dengan sikap mereka itu. Karena ternyata dengan tertundanya penerbangan mereka, dengan tidak naiknya mereka ke pesawat itu, mereka justru selamat dari kematian. Karena ternyata pesawat itu jatuh. Ya. Jadi saudaraku, kita mesti belajar. Kalau ada penundaan, ada kegagalan, yang penting kita sudah berusaha maksimal. Kita sudah melakukan dengan kemampuan kita. Tapi Tuhan berkata tidak. Kita mesti berkata, terima kasih Tuhan. Rencanamu pasti baik. Beberapa waktu yang lalu ada jemaat kami yang baru percaya Yesus dari agama yang di sana. Dia anak seorang pemangku ya, tokoh agama di sana. Dia sangat cinta Tuhan. Menggebu-gebu dia. Dia memberitakan di desanya itu. Nah, saudaraku, dia punya problem sebelumnya. Dia punya urusan bank yang belum selesai. Dan juga begini, beliau minta kepada saya, Pastor Medin, tolong doakan. Saya punya tanah sekitar 40 are ya. 40 are itu mungkin sekitar berapa itu ya? 0,4 hektar lah ya. 40 are itu 4.000 meter persegi ya. Ada cengkeh, ada sawah. Cengkehnya baru berbuah. Nah, harganya sangat rendah karena harga Covid. Jadi setengah dari harga yang sebelum Covid. Nah saudara-saudara, dia berkata, Pastor Mirin kalau punya teman, ya tolong tawarkan. Gitu. Ya saudara-saudara, saya berdoa kepada Tuhan karena saya tahu dia butuh uang untuk menyelesaikan urusan banknya. Ya, saya berdoa supaya tanah itu terjual. Ya. Lalu saya tawarkan kepada teman-teman saya di Denpasar, mereka beberapa pengusaha, mereka datang survei ke tempatnya, atau dilihat tidak cocok. Is okay, enggak apa-apa. Saya tawarkan kepada orang yang saya kenal, dia cek, dia bilang tidak cocok. Ada beberapa yang saya bawa ke sana, ternyata tidak cocok dengan tanah itu. Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ada apa? Ini kan baru bertobat, dia butuh pertolongan supaya dia teguh gitu ya. Supaya dia tidak bimbang, ada masalah bank. Saya doa sama Tuhan, tapi sorga itu diam aja, ya. Sorga nggak ada respon apa-apa. Saudara tahu, beberapa minggu kemudian saya ditelepon sama dia. Dia bilang, Pastor Medin, puji Tuhan katanya. Untung tanah saya tidak laku. Lu ada apa? Saya mohon maaf. Sebenarnya rencana saya main trading, Pak. Rencana saya, tanah itu saya jual, mau saya masukkan trading. Karena dia sudah masuk sebelumnya dan dia kehilangan 120 juta. Dia pikir jual tanah,
Masukkan di trading, dia hanya juk-tojuk, datang tiap bulan keuntungan. Ternyata tradingnya babak belur. Banyak orang yang rugi miliaran. Dia bilang, puji Tuhan. Lalu saya bilang, ini kamu ini, saya bilang. Kita dua jungkir balik, ternyata kamu punya sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan. Coba kalau terjual, dimasukkan semua ke trading, habislah dia. Tapi Tuhan sayang dia. Doanya ditunda karena Tuhan mengasihi dia. Itulah Bapa kita. Jalanmu, kata Tuhan, bukan jalanku. Rencanamu bukan rencanaku. Saya punya adik perempuan. Mungkin saya pernah cerita di sini. Ya, suatu hari pacarnya datang ya untuk tunangan. Dia telepon saya, "Bang, saya mau datang ke kampung menemui mama saya untuk meminta adik saya." Adik saya perempuan. Datanglah dia dari Jakarta. Ya, mereka teman dulu di tempat kuliah. Adik saya dulu pelayanan di Jawa, dia pulang kampung karena mau dilamar nih ceritanya. Ya, puncak dari cinta kan adalah dilamar, betul Bapak Ibu ya. Jadi tentu adik saya senang sekali. Saudara tahu begitu dia sampai di kampung halaman, adik saya bukan dilamar, tapi diputuskan. Datang ke kampung, memutuskan hubungan. Adik saya ini seperti orang gila. Berjalan tidak jelas tujuan. Ya, jalan tapi tidak bisa kembali. Anak ininya kosong. Dia nangis, dia menjerit dan lain sebagainya. Dia marah. Saya telepon adik saya di kampung, saya bilang, orang itu tidak boleh diapa-apain. Kalau di kampung kan itu semacam menghina itu. Saya bilang, suruh dia pulang, ya, tenangkan adik kita, ya, dan percaya ada rencana Tuhan. Hanya orang itu kembali sudah ke kampungnya. Saudaraku, kita berdoa terus untuk adik kami perempuan ini. Ternyata luar biasa, saudara. Ya, 2 tahun kemudian Tuhan pertemukan dia seorang pria yang cakap, baik lagi. Sekarang sudah punya 3 anak. Dan orang yang melamar dia yang gagal itu ternyata jadi preman di Jakarta. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seringkali kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Tapi Tuhan itu tahu. Jadi kalau engkau mengalami satu rencana yang gagal, jangan kecewa. Tuhan punya maksud dalam hidupmu. Amin. Amin. Saya kalau gagal misalnya naik pesawat, ya saya pikir jangan-jangan Tuhan mau menyelamatkan saya. Ya, kita tidak perlu marah-marah. Kalau kita ngotot, ya sudah, Tuhan bilang itu urusan kamulah. Kamu yang memilih untuk itu. Saudaraku, saya pernah membaca kisah seorang penginjil pada waktu gereja di mana ia berjemaat mengirimkan utusan Injil ke Afrika, ke suku-suku primitif, suku pedalaman, saudara. Anak muda ini merespon dia. Dia bilang, saya mau pergi Tuhan. Utuslah aku. Lalu ditantang semua anak-anak muda yang mau jadi utusan Injil. Ada seorang anak muda yang dia maju. Dia bilang, saya mau jadi utusan Injil ke Afrika pedalaman, memberitakan Injil. Saudara tahu, dia didoakan, suasana ibadah penuh haru tangis. Ya, mereka diutus, pergilah jadikan suku-suku primitif di Afrika untuk percaya Yesus. Lalu kemudian saudara, setelah didoakan, dia pulang berapi-api. Begitu dia keluar dari gerbang gereja, ada mobil dengan kecepatan tinggi tabrak dia. Wah! Dia terpelanting, dia pingsan. Saudara tahu kakinya ini hancur, hancur benar-benar tulangnya. Lalu dia marah sama Tuhan. Tuhan, saya kan mau pergi. Tuhan, saya kan menyediakan hidupku untuk jadi utusan. Kenapa? Kenapa Engkau izinkan ini? Kenapa saya harus cacat? Saya mau
tidak mau kuliah, saya tidak mau bekerja hanya untuk jadi utusanmu. Kenapa saya alami ini? Dia marah sama Tuhan, dia kecewa, dia tidak mau ke gereja, dan dia tidak mau ditenangkan. Sampai suatu hari gembalanya datang dan beberapa penatua-penatuanya datang, ya, untuk menenangkan dia. Para hamba Tuhan itu berkata, kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Dia dikuatkan, dia diteguhkan lagi, dia dipulihkan, lalu dia mulai pulih. Lalu dia bilang, oke, saya mau pergi. Lalu dia bikin kaki palsu, ya. Dia berangkat ke Afrika, masuk ke pedalaman bersama timnya. Di sana saudaraku, orang-orang yang sangat primitif. Melihat orang-orang kulit putih datang, mereka pikir, wah ini kayaknya babi guling dari mana ini? Ya, ini kayaknya makanan enak nih, putih-putih nih. Di kepala-kepala suku bersepakat untuk menangkap mereka, membunuh mereka, membakar mereka, memakan mereka. Tapi saudaraku, jadi kemana penginjil tim ini pergi, mereka selalu mengintip, mereka ikuti. Sampai satu hari, orang yang kaki palsu ini pergi ke sungai. Mereka juga mengintip, apa yang dilakukan di sana. Saudara tahu waktu dia masuk ke sungai, dia lepas kaki palsunya. Orang-orang, wow, ini makhluk dari mana ini? Kaki bisa dipasang, bisa dilepas. Mungkin ini dewa. Lalu mereka datang nyembah. Ini Tuhan, bisa melepaskan kakinya. Saudaraku, dari peristiwa itu mereka menuntun. Lalu dia bilang, kami bukan Tuhan, kami utusannya Tuhan, mau memberitakan kepadamu kabar baik. Saudara yang kekasih, lewat peristiwa itu menjadi jembatan bagi mereka memberitakan Injil di suku-suku itu. Sampai mereka terima Yesus. Kadang-kadang saudaraku, dalam hidup ini banyak hal yang tidak bisa kita terima. Kenapa? Tapi ada misteri yang Tuhan tidak kasih tahu kepada kita di depan. Tuhan lebih suka membentuk karakter kita daripada hanya menjawab doa kita. Jadi banyak pertanyaan, mengapa? Tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, ya, dia memahami bahwa rancangan Tuhan adalah kehidupan yang penuh damai sejahtera. Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang kita baca tadi, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Jadi rancangan Tuhan bukan rancangan kita, jalan kita bukan jalan Tuhan, ya. Perbandingannya seperti tingginya langit dari bumi, suatu jarak yang tak terjangkau. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan mengatakan rencananya kepada umat kesayangannya, sehingga kita anak-anaknya dapat memahami rancangan Tuhan dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa berjalan seirama dengan Tuhan? Bagaimana supaya pilihan-pilihan yang kita ambil setiap hari merupakan bagian dari rencana Tuhan dalam hidup kita? Ya, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan supaya memperteguh iman kita. Saya akan memberi 2 contoh, ya, di dalam Alkitab. Contoh yang pertama adalah perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, ya, dari Mesir menuju tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Saudaraku, Mesir dengan Kanaan sebenarnya jaraknya itu bisa ditempuh dalam 3 minggu naik keledai pada waktu zamannya Yakub, ya. Perjalanan itu dekat sebenarnya dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi, ya ini yang menarik, jalan itu bukan jalannya Tuhan. Jalan yang 3 minggu naik keledai itu bukan jalannya Tuhan. Karena Tuhan tidak membawa bangsa Israel melewati jalan yang singkat itu, sekalipun jaraknya dekat. Tapi Tuhan membawa bangsa Israel melewati padang gurun.
Jalan yang jauh. Perlu 40 tahun. Jadi secara logika kan begini. Mesir, Kanaan, 3 minggu nyampe. Kenapa Tuhan tidak pilih jalan yang singkat ini? Tapi Tuhan pilih jalan yang berputar-putar di padang gurun. Perlu 40 tahun untuk tiba di situ. Tetapi inilah jalan Tuhan. Ya. Pertanyaan, mengapa Tuhan memilih jalan yang sangat panjang? Alkitab menjelaskan, itulah jalan Tuhan. Jalan yang penuh dengan tantangan. Sekaligus jalan yang penuh dengan proses untuk bangsa Israel. Jalan panjang ini menjadi tempat mempersiapkan suatu bangsa yang memiliki karakter ilahi untuk siap menempati tanah Kanaan. Jadi saudara, kenapa diberi jalan panjang? Ternyata Tuhan mau jalan panjang ini menjadi tempatnya Tuhan membentuk karakter Israel ini, supaya mereka berbeda setelah mereka tinggal di tanah Kanaan. Tuhan tidak mau karakter Mesir masuk ke Kanaan. Ya. Tuhan tidak mau sifat-sifat Mesir masuk ke Kanaan. Kalau Tuhan pakai jalan singkat, maka Mesir akan pindah di Kanaan. Tuhan pakai jalan yang panjang berliku-liku, padang gurun, dan mengalami banyak hal. Tujuan Tuhan supaya Israel tinggalkan karakternya di padang gurun dan mulai mempercayai janji Tuhan. Tapi sebagian orang Israel tidak mau. Ya, mereka tidak bisa meninggalkan karakter Mesir. Akibatnya adalah mereka tewas di padang gurun. Saudaraku yang kekasih, jadi kenyataannya mengeluarkan Israel dari Mesir itu cukup persiapan hanya beberapa bulan. Musa dan Harun pergi ke Mesir, lalu mereka adakan mujizat 10 tulah, mereka bicara, kemudian Fir'aun melepaskan mereka untuk memindahkan Israel dari Mesir. Cukup persiapan 1-2 bulan. Tetapi untuk mengeluarkan karakter Mesir dari orang Israel itu perlu 40 tahun. Perlu 40 tahun. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan lebih suka membentuk karakter saudara daripada menjawab doa saudara. Menjawab doa kita bukan hal yang sulit bagi Tuhan. Tapi membentuk sifat-sifat kita menjadi sifat-sifat ilahi itu perlu proses. Katakan proses. Perlu waktu. Ada kalanya kita diizinkan gagal supaya kita rendah hati. Ada kalanya kita diizinkan mengalami masalah supaya kita bisa melihat mujizat. Ada kalanya kita diizinkan sesuatu yang mengerikan supaya kita lihat Dia bersama kita. Jadi membentuk kita. Tuhan lebih suka daripada hanya menjawab doa kita. Bagi Tuhan menjawab doamu bukan hal yang sulit, tapi membentuk karaktermu. Saudara harus setuju dengan Tuhan. Itu yang sulit. Jadi saudaraku yang kekasih, jalan pintas atau jalan yang enak itu sangat mudah untuk daging, tapi bukan jalan Tuhan. Karena jalan yang mudah tidak membentuk karakter seseorang. Apapun yang mudah didapatkan, itu mudah dilupakan. Kemudahan menciptakan orang-orang yang lemah. Coba kalau saudara seorang kaya, saudara selalu minta apa yang diminta anakmu, selalu kau penuhi. Kau sedang merusak karakter dia. Ya, menjadi anak yang manja dan menjadi anak yang tidak mandiri. Tapi anak-anak yang penuh dengan, misalnya orang tua berkata kita harus berdoa segala macam, membentuk karakter dia untuk menjadi seorang yang berharap pada Tuhan. Kadang-kadang orang yang lebih sulit hidupnya, itu lebih mandiri hidupnya daripada orang-orang yang mudah mendapatkan apa yang dia mau. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Nah, ini lebih kencang dikit. Kayaknya udah mulai panas nih.
Padahal kita sudah praise and worship tadi udah luar biasa ya untuk menghangatkan. Jadi saudaraku, Tuhan seringkali memakai kesulitan dan penderitaan membentuk iman kita. Sehingga kita menjadi orang yang percaya dan kuat dan tangguh dalam kehidupan. Haleluya. Saya saksi kepada saudara. Saya pelayanan ya bisa dikatakan ya semi merintis lah. 5 tahun saya memulai sebuah pelayanan. 15 tahun saya memulai pelayanan. Dan tiba dalam suatu hari semua itu hilang saudara. Dan saya harus memulai yang baru. Tapi penuh dengan kekecewaan, penuh dengan awal-awal, penuh dengan kekesalan. Kenapa ini terjadi? Ya, tapi saya belajar menundukkan diri kepada Tuhan. Saya belajar mempercayai janji Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan itu akan mendatangkan damai sejahtera. Dan puji Tuhan hari ini saya melihat setelah kurang lebih 6 tahun ini. Saya baru mengerti, oh ini loh tujuan Tuhan. Kadang-kadang apa yang kita miliki harus diambil untuk rencana yang lebih besar dalam hidup kita. Contoh yang kedua adalah Sarah meminta Abraham menghampiri Hagar budaknya supaya mereka memiliki keturunan. Ya, Sarah mandul, dia bilang sama suaminya Abraham, ya, ambillah budakku supaya dia melahirkan anak untuk aku. Zaman itu, zaman perbudakan itu bisa, karena budak tidak punya hak termasuk dirinya, itu milik tuannya. Usaha Sarah berhasil, sepertinya berhasil. Hagar punya anak. Tapi itu bukan rencana Tuhan, itu rencananya Hagar. Rencana dan jalan Tuhan bagi Abraham dan Sarah adalah bahwa Sarah yang akan melahirkan anak. Bukan Hagar budaknya. Tapi karena penantian yang panjang belum kelihatan, hanya Sarah membuat jalannya sendiri. Hagar budaknya Sarah akhirnya melahirkan Ismail. Alkitab berkata Ismail itu kelakuannya seperti keledai liar. Keledai liar, tidak jinak gitu. Mengacaukan. Pada waktu Hagar mengetahui bahwa dia mengandung anak dari Abraham, dia jadi sombong. Dia jadi tinggi hati. Lalu dia melihat Sarah jadi rendah. Mungkin Sarah lagi duduk, dia lewat. Aku hamil. Mandul. Dia ejek-ejek tuh tuannya itu saudaraku. Ketika dia punya anak, dia menjadi sombong. Itu membuat Sarah kecewa, Sarah marah. Dia datang kepada Abraham, dia berkata, lihat tuh budakmu menghina saya. Mungkin Abraham bilang, itu kan pilihanmu. Sampai pada akhirnya Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa dari keturunan Sarah ya yang dipilih Tuhan meneruskan generasi Mesias yang akan datang. Pada akhirnya Sarah melahirkan seorang anak yang diberi nama Ishak. Ishak dan Ismail itu sering bertengkar. Bahkan kemudian keturunan Ishak sama keturunan Ismail menjadi musuh hingga hari ini. Semua bersumber dari pilihan yang tidak sesuai rencana Tuhan. Nah, bagaimana seharusnya kita berperilaku sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan dalam menentukan pilihan-pilihan kita? Bagaimana seharusnya sikap kita dalam merencanakan masa depan kita? Yang pertama adalah melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Katakan melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Berdoalah sebelum merencanakan sesuatu. Belajarlah peka akan suara Tuhan. Mintalah pimpinan Tuhan dalam semua rencanamu. Jangan biarkan keinginanmu dan emosimu yang mengontrolmu. Sebab itu dapat membuatmu justru jatuh ke dalam masalah yang lebih besar. Ya, nantikan Tuhan, dengarkan suaranya. Tuhan itu berbicara kepada kita sesuai dengan bahasa yang kita mengerti. Yang kedua adalah mengucap syukur
untuk setiap penundaan. Katakan mengucap syukur untuk setiap penundaan. Mengucap syukur untuk setiap kegagalan yang terjadi. Jadi saudaraku, kalau kita gagal, bukan berarti rencanamu buruk, bukan rencana kita memang tidak baik. Kalau kita gagal, bukan berarti cara kita salah, bukan berarti strategi kita tidak teruji, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal yang tidak dapat kita pahami. Apa itu? Apakah sesuatu yang kita rencanakan itu mendatangkan kebaikan bagi kita atau keburukan di masa yang akan datang? Itu kita tidak tahu. Yang tahu adalah Tuhan. Ini yang sulit kita paham. Alkitab tadi berkata ada jalan disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Jadi kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi Tuhan tahu. Oleh sebab itu saudaraku, ketika engkau merencanakan sesuatu, ada kegagalan, ngomonglah sama dirimu, puji Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan yang indah. Pada waktu Tuhan melihat bahwa apa yang kita rencanakan itu akan mendatangkan hal yang tidak baik kemudian, Ia menggagalkan. Kegagalan itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi sebaliknya Ia mau supaya kita tidak terjerumus ke dalam masalah yang lebih besar dan membahayakan kita. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, jangan ngotot. Coba ngomong yang sebelah kanannya, jangan ngotot. Coba Bapak Ibu, coba kasih tahu yang di sampingnya, jangan ngotot. Ojo ngotot. Jangan ngotot, ya. Tetapi hiduplah dengan penuh ucapan syukur. Pekakan suara Tuhan. Sebab yang Tuhan mau dalam hidup kita apa? Kita mengalami damai sejahtera. Tuhan mau kau bahagia dengan pekerjaanmu. Tuhan mau kau bahagia dengan bisnismu. Tuhan mau kau bahagia dengan rumah tanggamu. Tuhan mau kau bahagia dengan anak-anakmu. Tuhan mau kau bahagia, damai dengan semua yang kau miliki. Itu sebabnya pada waktu Tuhan melihat apa yang kau rencanakan, sesuatu yang berbahaya bagi hidupmu dan masa depanmu, seringkali Tuhan berkata, cut. Karena Tuhan mau memberi yang terbaik. Amin. Kita cuma tahu yang baik, tapi Tuhan tahu yang terbaik. Ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, jangan gagal paham, ya. Jangan gagal paham. Rencana Tuhan itu indah bagi kita. Rencana Tuhan itu luar biasa. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Tapi rancangan Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Walau mungkin hari ini saudara tidak bisa terima. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi Tuhan tahu itulah yang terbaik untuk hidupmu. Itulah yang terbaik ya untuk engkau jalani. Karena Tuhan pemilik hidup kita. Dan Dia yang tahu segalanya dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari bangkit berdiri. Kita nyanyi pujian. Saya minta semua tim praise and worship untuk maju. Kita nyanyi pujian, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan.
hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi yang wanita saja. Indah rencanamu Tuhan. Haleluya. Rancangan Tuhan bukan rancanganmu. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Setinggi langit dari bumi, demikianlah jalan Tuhan dengan jalan kita. Rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Yang pria saja, dulu ku tak tahu Tuhan. Dulu ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi. Mari sama-sama katakan, tapi ku mengerti sekarang. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan. Haleluya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, dulu ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadap. Tapi ku mengerti sekarang. Oh haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kini ku melihat, oh ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah
Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. 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 Kami memuliakan-Mu, rencana-Mu indah. Haleluya, haleluya. Oh, ramasura bala 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 ya bala. Hidara bala 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 ya bala bala se. Hidara bala bala bala. Kami memuliakan Engkau, rencana-Mu indah bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau sangat baik Tuhan, Kau mengasihi kami, Kau mengasihi kami. Rencana-Mu indah bagi kami, Kau mengasihi kami. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Kau tidak pernah salah dalam hidup kami. Kau Tuhan yang benar. Engkau tidak pernah salah dalam memutuskan kepada kami. Engkau Bapa yang sayang kepada kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Ajar kami dewasa dalam melihat setiap masalah. Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Engkau berfirman, jika seorang ibu bisa meninggalkan anak yang dilahirkan, Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak. Aku menuliskan nama-Mu di telapak tanganku. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai putih rambutmu aku menggendong. Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kesetiaanku kepadamu, haleluya, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan, Kau baik, Kau mengasihi kami. Haleluya. Mungkin ada di antara saudara mengalami kekecewaan. Datanglah pada Tuhan hari ini. Tuhan, aku percaya Kau punya rencana yang indah. Kau Bapa yang baik. Mungkin engkau kecewa dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup. Mungkin sampai hari ini engkau tidak mengerti mengapa itu. Tapi kalau engkau akan tahu apa yang ada di pikiran Tuhan tentang hidupmu, sebab engkau berharga di mata-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Mari datang secara pribadi, bersyukurlah kepada Tuhan. Rencana-Mu indah. Kau Bapa, seperti Bapa sayang anak, begitulah Engkau dengan kami. Haleluya, haleluya. Kasih setia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, Engkau mengasihiku. Kau berikan biji
Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Hanya indah Kau beri rancanganmu yang terbaik, seperti Bapa sayang anaknya. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi. Kau jadikan biji matamu, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang luar biasa. Bapak yang mengenal setiap kami anak-anak-Mu. Ampuni Tuhan segala hal yang dari keadaan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, yang tidak mengerti, mengerti akan kerinduan Bapa. Ampuni kami Tuhan. Mungkin ada sebagian dari kami keadaan yang kami tidak menerima dengan keadaan yang apa yang terjadi, yang kami alami. Tetapi melalui firman Tuhan malam hari ini, kami juga diingatkan Tuhan bahwa rancangan-Mu tidak sama dengan rancangan kami. Jalan-Mu juga tidak sama dengan jalan kami. Tetapi yang pasti rancangan Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan. Yesus, biarlah kami semuanya mengamini akan sifat Allah kami yang sangat luar biasa Tuhan. Masih ada kesempatan untuk kami kembali kepadamu. Kami mempercayai Engkau Tuhan. Kami lebih dekat kepadamu Yesus. Apapun yang kami hadapi Tuhan. Oh, seperti halnya umat Israel di padang belantara. Hanya untuk mau membentuk karakter kami, sifat tabiat kami yang tidak sesuai dengan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, berikan kemurahan untuk kami rela dibentuk, untuk kami mau diproses, untuk kami meneladani Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dengan kekuatan-Mu kami mampu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dengan sisa-sisa yang ada, kekuatan yang ada, Tuhan, Engkau melihat keadaan kami umat-Mu Tuhan. Kami mau mempercayai Engkau Yesus. Terima kasih. Kami mau terus berseru kepadamu, mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Satu hal bahwa Engkau tidak pernah berbuat jahat, untuk mencelakakan kami anak-anak-Mu. Saat ini kami minta mohon kemurahan Allah. Kiranya damai sejahtera Yesus Kristus ada menyertai dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Melalui firman Tuhan ini kami boleh diberkati, kami boleh dipulihkan, kami mau bertindak sesuai dengan
kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami atas nama Ibu Gembala beserta jemaat GSJP mengucapkan terima kasih atas berkat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan lagu Kasih Allah Melingkupi Saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Sekali lagi, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya akan membacakan pengumuman minggu ke depan. Mulai hari Jumat ada doa malam jam 7 sampai jam 8. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau meluangkan waktu sebentar untuk mengikuti persekutuan doa bersama. Hari Sabtu ada konser remaja jam 5 sore. Hari Minggu tanggal 31 ibadah kita ibadah pagi pukul 6. Adapun yang bertugas sebagai berikut: WL Ibu Rika, Singer Saudari Arin dan Ella, Asyar Bapak Ibu Yosef, Kolektan Bapak Fejang, LCD Saudara Alfon, video Saudara JJ, musik Saudara Theo, Bebe dan Bapak Stefanus. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Kefas. Kita berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun, Bapak Kuangfu, Maria dan
Julia dan Juliet. Kita berdoa juga buat lansia, Tuhan memberkati di masa tuanya, Tuhan senantiasa melindungi, menyertai, memberi kekuatan dan kesehatan, dan tetap setia sampai akhirnya. Kita berdoa juga buat anak-anak kita yang sekolah, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kesehatan, biar tetap dan sukses di masa depannya. Puji Tuhan, pengumuman lain tidak ada, kita akan akhiri ibadah kita. Dan mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Aku Punya Tuhan Yang Besar. berjanji sanggup memberikan kemenangan. Amin. Oh haleluya. Pernah saudara kita mengalami saat-saat doa kita ternyata enggak dikabulkan? Ada ya, bahkan berlawanan. Tapi itulah yang Tuhan mau, yang terbaik. Kadang-kadang Tuhan menggagalkan jalan kita untuk kebaikan kita. Tuhan mau apa? Tuhan mau membentuk karakter kita ini. Haleluya. Tidak mudah ya, tetapi ingat, kasih Tuhan itu luar biasa. Dia mau yang akhir hidup ini menuju kekekalan yang Tuhan inginkan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Midin. Tuhan berkati ya. Saya minta nanti Bapak Midin dan Ibu Oli serta Kris bisa ke depan untuk memberikan salam kepada jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapak, terima kasih buat kasih-Mu untuk kami semuanya jemaat Tuhan yang hari ini mendengar firman Tuhan, bahwa rancangan-Mu itu bukan rancangan kami, juga jalan Tuhan, jalan kami bukan jalan-Mu. Sangat berbeda jauh Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi. Inilah rancangan Tuhan. Kami tidak tahu, tetapi firman-Mu berkata rancangan Tuhan memberikan hari depan kepada kami penuh harapan, bukan kecelakaan. Kami bersyukur Bapak, walaupun yang kami hadapi, yang kami lihat, kami rasakan, seolah-olah kami tidak menerima masa depan yang baik.
Tetapi Tuhan, masih ada kesempatan untuk kami mengerti, untuk kami menerima firman-Mu, untuk kami melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oh, ternyata Engkau mau membentuk karakter kami, Tuhan. Ampuni hal-hal yang tidak baik dari hidup ini, dari sifat tabiat, kelakuan angan-angan kami yang tidak sesuai Engkau, Tuhan. Ampuni Bapa. Mari Roh Kudus tuntun kami, supaya kami mendengar apa yang Tuhan mau. Rancangan apa, suara Tuhan apa, kami peka Tuhan dan kami mau melakukan. Terima kasih, kami percaya kami semuanya akan mengalami kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk Bapak Medin, Bapak Pendeta Medin Tumanggor yang sudah melayani firman Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati kembali jemaat Tuhan yang ada di Bali bersama keluarga melayani Tuhan. Tuhan akan berkati. Terima kasih juga bersama Ibu Oli dan Saudari Grace boleh datang tempat ini. Engkau berikan kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami semuanya yang sudah hadir di sini. Engkau tahu satu persatu apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi beban berat kami Tuhan, apa yang menjadi rancangan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mempercayai Engkau Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Kwang Fu, juga Saudara Maria, Juliet, juga Bapak Tony, yang Tuhan berikan perpanjangan umur. Biarlah kami semuanya Tuhan, boleh dekat kepadamu Yesus. Terima kasih. Kami juga menyerahkan para lansia. Tuhan berkati di masa tua mereka, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap sukacita bersama Tuhan. Kami serahkan anak yang sekolah Tuhan, kami serahkan bahkan anak-anak yang keluar kota Tuhan, keluar pulau. Tuhan tolong mereka harus jauh dari orang tuanya, tetapi kasih kemurahan Tuhan ada bersama anak-anak muda ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya anak-anak-Mu yang sedang meniti karir, apa saja yang mereka lakukan Engkau bersama Tuhan, supaya kami mendahulukan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati kami semuanya, dan kiranya berkat kami menyambut semuanya ini, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu bersama kami semua, dimanapun kami berada, saat apapun yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan bekerja bersama-sama. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.